Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Hello everyone, perkenalkan nama saya Reva Yuni Agustina, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NPM 2316-0210-09. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang materi penawaran pada konsep kegiatan ekonomi. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke penjelasannya. Apa itu penawaran? Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran juga berarti banyaknya barang atau jasa yang tersedia dijual oleh produsen. Apa itu penawaran individu? Penawaran individu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh seorang produsen atau penjual dalam pasar. Penawaran ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti harga barang, biaya produksi, teknologi, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Nah, selanjutnya tentang penawaran pasar. Penawaran pasar yaitu adalah jumlah total barang atau jasa yang ditawarkan oleh semua produsen dan penjual di pasar tertentu pada waktu tertentu. Penawaran pasar merupakan hasil dari penjumlahan penawaran individu dari berbagai produsen atau penjual yang berpartisipasi dalam pasar tersebut. Next, tentang hukum penawaran atau legal theory. Hukum penawaran adalah konsep dalam ekonomi yang menyatakan bahwa dengan asumsi semuanya konstan, kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat seiring dengan peningkatan harga, dan sebaliknya, kuantitas penawaran akan menurun seiring dengan penurunan harga. Intinya, hukum penawaran itu menggambarkan perilaku produsen atau penjual dalam merespon perubahan harga dalam pasar. Next, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan kuantitas yang ditawarkan oleh suatu pasar. Biasanya, jika harga naik, kuantitas yang ditawarkan juga naik, dan sebaliknya. Ini mencerminkan hukum penawaran yang positif, yaitu peningkatan harga akan mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak barang atau jasa, dan penurunan harga akan mengurangi kuantitas yang ditawarkan. Next, yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran atau supply adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dan harganya. Hukum penawaran ini, jika harga naik, maka penawaran yang akan naik. Dan apabila harga turun, ya maka penawaran juga turun. Fungsi penawaran ini meliputi yang pertama yaitu biaya produksi, yang kedua teknologi produksi, yang ketiga harga bahan baku, yang keempat faktor eksternal, yang kelima peraturan dan kebijakan, yang keenam perkiraan harga masa depan, dan yang ketujuh tujuan strategis produsen. Next, tentang faktor penawaran atau supply factors. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu barang atau jasa meliputi yang pertama, biaya produksi, teknologi produksi, harga bahan baku, regulasi dan kebijakan pemerintah, harapan dan harga masa depan, dan tujuan strategi produsen. Dari semua faktor ini berperan dalam membentuk sejauh mana suatu barang atau jasa yang ditawarkan di dalam pasar. Yang terakhir yaitu analisis penawaran. Analisis penawaran adalah proses memahami dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitatif barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Ini mencakup eksplorasi berbagai aspek seperti biaya produksi, teknologi, harga bahan baku, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, serta perkiraan harga masa depan. Dengan menganalisis penawaran, kita dapat memahami bagaimana produsen atau penjual merespon perubahan dalam faktor-faktor ini, dan bagaimana penawaran suatu produk merubah seiring waktu. Analisis penawaran penting dalam ekonomi untuk memahami perilaku pasar dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi menurut saya, penawaran pada konsep ekonomi itu ialah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual.
Demikianlah penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penjelasan saya. Saya mohon ampun pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.